Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek RI berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Banten menggelar Festival Budaya Sorosoan. Festival ini bertajuk Hajatan Ageng Sorosoan yang digelar di Taman Kesultanan Banten di Jalan Kompleks Masjid Agung Banten, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Festival yang berlangsung selama 4 hari itu dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI, Hilmar Farid, bersama penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar pada Kamis malam 12 Oktober 2023 secara meriah. Festival Budaya Sorosoan diselenggarakan mulai dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2023 yang merupakan salah satu bagian rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Provinsi Banten yang jatuh pada tanggal 4 Oktober 2023 kemarin dan juga pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional. Festival yang mengangkat tema Hajatan Ageng Sorosoan ini hadir untuk menceritakan masa lalu yang berkorelasi dengan masa kini. Tidak hanya menyangkut cerita heroik dan strategi politik ekonomi Kesultanan Banten, Festival Budaya Sorosoan juga mengangkat cerita-cerita kecil yang mengiringi dan terjadi dalam keseharian Sultan di Keraton Sorosoan dan sekitarnya. Cerita-cerita kecil tersebut nyatanya berpengaruh pada kebudayaan Banten masa kini, hadir dalam seni, musik, adat tradisi, bahasa, kuliner, permainan tradisional, dan budaya lainnya. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat berupa cerita rekonstruksi kejayaan Kesultanan Banten masa lalu melalui penampilan budaya masa kini serta membangun kekuatan ekosistem budaya di Provinsi Banten dalam pemajuan kebudayaan. Semua rangkaian dari event Festival Budaya Sorosoan ini dipusatkan seluruhnya di kawasan Banten Lama, yaitu kawasan yang memiliki nilai sejarah penting bagi perjalanan masyarakat Banten. Di kawasan inilah pada sekitar abad ke-16 berdiri kerajaan Islam yang kita kenal dengan Kesultanan Banten, Keraton Sorosoan, Keraton Kaibon, Masjid Agung Banten, Tasikardi, Benteng Spelwijk, Vihara Avalokite's Parat, dan banyak cagar budaya lainnya yang berada di kawasan Banten Lama, walaupun sebagian hanya tinggal strukturnya saja. Tetapi, atribut tersebut telah menjadi saksi cerita kejayaan rempah, perdagangan internasional, dan kemajemukan yang indah di Banten kala itu. Banten dahulu kala dikenal dengan nama Bantam, merupakan daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai, serta dengan masyarakat yang terbuka dan majemuk. Maka tidak heran, Banten pada masa itu menjadi entrepot atau pintu masuk bagi bangsa-bangsa Asia dan Eropa. Pada era ini banyak sekali orang-orang Eropa, Asia, bahkan dari belahan Nusantara lainnya yang tinggal di Banten dan perannya sebagai entrepot menjadikan Banten sebagai daerah yang multikultural. Festival ini terbagi menjadi 4 rumpun, yaitu rumpun pameran warisan budaya yang menyajikan rekonstruksi masa lalu dan korelasinya dengan kebudayaan Banten masa kini, yang disajikan dalam pameran cagar budaya dan warisan budaya tak benda. Pameran ini diikuti oleh 15 perwakilan instansi dan komunitas. Kedua, rumpun pasar kuliner tradisional, seni dan UMKM. Pada rumpun ini kami merekonstruksikan perdagangan internasional masa Kesultanan Banten dan diikuti oleh 30 komunitas dan UMKM yang menjual berupa kuliner dan juga produk budaya lainnya yang berkorelasi dengan cerita kebudayaan Banten. Rekonstruksi masa lalu akan makin terasa karena alat tukar penjagaan atau peniagaan dalam rumpun ini menggunakan duplikat koin Banten masa Kesultanan. Ketiga, rumpun ekspresi diri, di mana dalam rumpun ini kami menyajikan adegan keseharian Sultan yang terekam dalam dinding Keraton Sorosoan dalam bentuk seni, musik tradisional, bahasa, permainan tradisional, dan budaya lainnya. Dalam rumpun ini, cerita pelengkap itu akan coba disampaikan melalui pagelaran seni budaya yang sebagian besar sudah terdata sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Banten yang akan ditampilkan oleh 26 komunitas. Selain itu, ada perlombaan-perlombaan yang diikuti oleh masyarakat dari 13 kampung di sekitar Keraton Sorosoan, sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA, serta masyarakat umum. Keempat, rumpun Saresehan. Saresehan akan mendiskusikan pemanfaatan kawasan Banten Lama berbasis masyarakat yang melibatkan unsur akademisi dan masyarakat.
Kebudayaan memiliki nilai penting dan strategis dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya sebagai pembinaan karakter bangsa melalui budaya bangsa. Masyarakat Banten sudah terkenal dalam hal adat istiadat, kesenian, musik tradisional, makanan khas, musik, anyaman, dan tenun ikat yang berbudaya tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya objek pengajuan kebudayaan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sampai tahun 2022, sudah ditetapkan sebanyak 26 warisan budaya tak benda asal Banten. Patut bersyukur Provinsi Banten telah memiliki warisan alam dunia, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, di mana taman ini merupakan taman nasional tertua di Indonesia yang sudah diresmikan sebagai salah satu warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO pada tahun 1991. Ini membuktikan bahwa Banten selain memiliki kekayaan warisan budaya baik tak tangible dan intangible, juga memiliki kekayaan alam dengan flora dan fauna yang khas, yang bisa menjadi kebanggaan bukan hanya bagi masyarakat Banten, tapi bagi Indonesia secara keseluruhan. Kekayaan budaya dan alam yang dimiliki oleh Banten harus menjadi potensi dan kekuatan yang harus terus digali dan dijaga kelestariannya. Terlaksananya kegiatan Festival Budaya Solosuan ini merupakan kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak, di antaranya pemerintah daerah Provinsi Banten, panitia pelaksana, para komunitas budaya, pelestari budaya, dan masyarakat yang telah berpartisipasi dan turut mengambil peran dan kontribusi dalam pelestarian warisan budaya. Dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan pengalaman yang luar biasa dan menggugah semangat cinta terhadap budaya Indonesia umumnya dan budaya Banten pada khususnya. Serta semoga kolaborasi lintas sektor ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.